Oke, friend, masih bersama gue Tanto Japa dan juga narasumber gue tentunya yang paling kece setangerang Raya, abang kita Oji Saputra. Bang Oji, ini ada pertanyaan tentang mengatasi over birahi yang sampai gigit kaki tuh sampai berdarah. Ini ada pertanyaan yang seperti itu, dan cara ngatasinya tuh gimana burung lovebird yang sudah terlalu over emosi. Itu langkahnya gimana tuh Bang Oji? Ya ini sih ya apa ya, bisa sebenarnya dijejer-jejer ya kan, dijejer sama temennya gitu ya kan, sama yang lain. Entah mungkin kalau sudah pusing banget ya dipasangin boleh Tanto, cuman tetap dijejer dia, tetap ada pasangannya tapi dijejer. Maksudnya kita itu buat ngilangin emosinya dulu ya, dipasangin. Nanti setelah emosinya udah enggak, ya boleh kita ini lagi lah apa, pasangannya dikasih ke temen apa di gimana ya kan. Entah bisa dicampur burung sama burung, bisa di koloni juga sih. Ibaratnya banyak sih triknya sebenarnya. Kalau ini intinya itu dia dibarengin sama temen-temennya, jangan disinggelin. Jadi kalau burung yang kayak di komentar lah contohnya gitu, sampai gigit berdarah-darah, sampai mungkin dia udah di jeruji udah main jeruji tang teng itu, kemungkinan besar burung ini masih single Bang Oji ya. Ya, saya emang pernah lah ngalamin itu burung kayak begitu. Biasanya emang itu burung betina, kakinya sampai digigit naik ke atas ya kan, gitu ya kan. Itu biasanya emang betina, dia itu ya butuh, sebenarnya itu butuh temen om nonton dia itu. Iya. Ibaratnya bete lah ibaratnya. Emang kalau dia di jodoh susah biasanya emang galak tuh burung kayak begitu. Di jodoh susah ya jadi dikelompokin aja, di bareng-bareng. Entah bisa di koloni. Jadi di kandang katak mungkin ada 3 atau berapa, dicampur dulu sama dia emang seminggu 2 minggu mungkin nanti bisa sembuh. Nah itu bener nih kata Bang Oji nih Bang, tentang sistem tempel atau dijejer tadi. Gua sendiri ada tuh burung lovebird betina yang hampir setiap hari setelah dimandiin itu dia gigit terus Bang. Gigit jari-jarinya, gigit kakinya gitu. Itu gua sistem tempel, sistem jejer selama 2 bulanan inilah gitu. Ini begitu bisa itu udah biasa aja. Begitu selesai mandi udah biasa aja ya, tinggal nyari di titik gacornya, yaitu di birahinya aja gitu. Nah sekarang trouble-nya cuma di birahi aja gitu, kadang-kadang ditempel masih suka ngapal yang kayak gitu, cuma emosinya memang dengan sistem tempel tadi udah stabil emosinya gitu. Nah itu ada trik lain nggak Bang selain sistem jajar tadi tuh? Ya kalau trik lain itu sama kayak ya di koloni atau di, kalau emang bandel banget ya burungnya ya anggaplah dimasukin ke kandang ternak aja. Masukin kandang ternak. Cuman kandang ternak bukan kandang koloni, kandang baterai ya. Kandang apa? Kotak. Ya. Kotak gitu kan ada yang lagi di ternak, masukin aja ke situ. Jadi biar cepet sih, biasanya kayak gitu paling 2 hari turun. Jadi sistemnya ya apa ya? Diadu lah benar ya. Ibaratnya ya kayak gitu ya. Betinanya lagi ngerem, kita masukin burung kita di situ, cuman dijagain. Paling sekitaran ya 3 menit lah dimasukin situ sampai dia kabur-kabur di situ, nanti juga biasanya hilang. Ngedrop sendiri kayak gitu ya. Jadi kita bener-bener drop abis. Ya sebenarnya ya gitu aja sih. Ibaratnya kalau apa sih? Ini emosi itu ya intinya ada temennya, dia intinya ada apa sih? Berkelompok lah intinya, dia sampingnya dia ngeliat burung lagi apa ngeliat ya. Kalau di single emang wajar, biasanya burung emang kayak begitu. Jadi kalau posisinya di single rata-rata trouble-nya itu di emosi tadi Bang ya. Kadang-kadang pas lagi sendiri burung enak banget. Kadang akan banyak tuh yang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh Bang. Burung di rumah udah enak banget nih. Giliran pas dibawa ke gantangan kok burungnya jadi nakal, ngejar-ngejar kayak gitu. Itu overnya udah kelewat itu Bang ya. Ibaratnya emang dia nggak pernah ngeliat burung om tante. Ibaratnya ya tahu ngeliat burung banyak ya, dia bukan mau ngekek, malah dia apa ya, diuber-uber kayak begitu lah. Ibaratnya dia pengen bergabung karena dia nggak pernah ngeliat kelompoknya dia. Tapi kalau emang di rumah sering ngeliat kelompoknya dia, ya mungkin di gantangan juga dia udah kayak biasa ngeliat kelompoknya dia lah ibaratnya gitu. Nah, Bang Oji, kalau betina nih, gua kan kemarin ada tuh yang untulannya Sugali tuh. Begitu masuk glodok, kenapa
emosinya tuh bisa naik 1000% nih, yang tadinya burung jinak nih di kandang bulat gitu kan, begitu masuk glodok betinanya jadi galak. Itu faktor apa itu bang? Itu naluri Om Tanto. Naluri. Naluri betina ya kayak begitu ya kan. Makanya saya nganjurin kalau main betina konslet itu jangan terlalu fokus pakai glodok. Ngerinya jadi kayak gitu, dia galak doang lupa ngekek. Jadi lupa ngekeknya lah dia itu. Ya kayak anggaplah betina Sugali. Itu dia udah kena glodok berapa minggu Om Tanto kira-kira? 4 hari lah. Ya 4 hari lah. Nggak nyampe mingguan. Ibaratnya 4 hari. Mungkin besok kalau coba dites ngekek pasti nggak bakal mau ngekek lah. Dia udah lupa ibaratnya benar-benar naluri ibunya ya udah keluar. Ibaratnya ya fokus dia itu ya nelor kawin. Jadi udah nggak buat ngekek itu harus dikondisikan dulu. Ibaratnya harus disinggelin sendiri. Nanti dia baru bisa ngekek lagi. Cuma kalau langsung di sekarang ibaratnya itu burung lomba ya Tante ya. Di lomba ya nggak mungkin ngekek dia, mungkin ya makin galak bulunya berdiri ibaratnya ya kan, mau gigit-gigit apa jeruji mungkin diapain ya gitu. Apa semua betina kalau dimasukin glodok nantinya jadinya kayak gitu bang? Ya Om Tanto. Rata-rata begitu bang ya? Rata-rata begitu, makanya saya ngakalin kalau konslet saya betina pintu glodoknya itu saya tutup Om Tanto. Oh pintu glodoknya ditutup. Kalau dia mainnya glodok full, suatu saat saya jemur dia saya keluarin, pintu glodoknya saya tutup, jadi dia fokus berjemur. Oh. Biar dia nggak masuk. Makanya kayak pemain-pemain konslet pasti kalau jemur burung glodoknya itu dibuka ya kan, ada yang dibuka biar dia pada keluar, jangan Jadi ngerok. Iya di glodok aja ibaratnya kayak begitu. Kalau dia keseringan di glodok ya jadi begitu. Kalau jantannya kan apa pas masuk glodok kan nggak ada emosi yang naik nih. Kalau jantan itu nggak ini ya, naluri glodoknya nggak ada itu bang? Nggak ada. Kalau iya dia untuk naluri glodoknya nggak ada. Ya sebenarnya kalau dipakein glodok gitu kan kita cuman fokus kawin. Kalau main burung konslet kan kalau udah jadi gitu kan kawin ya kan Tante ya kan. Ya makanya kita pakai glodok. Jadi naluri betinanya keluar untuk kawin, jantannya pun kawin. Jadinya biar kawin, maksudnya berkembang biak dia di situ. Nah ini pertanyaan bang, gua kembangin nih bang. Ini kalau misalkan burung yang over emosi, dikawinin itu emosinya bisa turun nggak bang? Kalau menurut saya itu jangan dikawin. Ibaratnya iya. Walaupun dia dipasangin dia cumbu aja Tante. Oh iya, cuma Iya, jadi aja. iya biar dia senang lah, hatinya dia senang. Ibaratnya biasanya dia sendiri ini dia senang, nanti pas sudah ini ya dia apa ditaruh lagi di rumah temen ibaratnya itu dianya. Jangan sampai kawin ibaratnya, nanti ngerinya dia kalau kita main vector ngerinya ngedrop apa kenapa ya kan, nanti durasinya hilang apa ya kan, takutnya kan pada gitu. Daripada ngambil resiko mending cuman cumbu aja, biasanya cuman cumbu aja hilang Tante dia Emosinya itu ya. Makanya kalau main betina konslet itu yang paling susah ngaturnya itu emosinya sebenarnya. Justru kalau betina itu yang paling susah emosinya. Kalau jantan justru di birahinya. Kalau betina itu sering naik emosi. Ibaratnya sampingnya ngoek, dia nggak tahan pasti dia ikut ngoek. Makanya betina itu orang sering itu ya mainnya pakai baby emang. Karena baby itu diapain aja kan diem. Iya. Makanya dia ngakalin kayak itu. Jadi baby itu ya di pedok dicumbuin kayak apa juga dia mah diem aja. Karena dilolo-lolo dia apa gitu dia diem aja. Jadi bisa lah stabil ibaratnya. Kalau apa betina pakai baby itu bisa, cuman kalau jantan pakai baby itu nggak bisa karena dia butuh kawin. Iya ibaratnya kalau betina kan ada yang butuh ada yang enggak ibaratnya ya kan, beda. Pantesan kalau betina ada juga yang pakai apa sistem ibu tiri tadi itu ya, pakai baby dipasangin kayak gitu, yang cuma ngeloloh-ngeloloh doang. Ntar balibunya gede ganti balibu lagi. Kalau kata Bang Oji mah udah kayak main balibu gitu. Jadi ya anggapnya kita main balibu. 2 bulan atau 3 bulan diganti ya kita nyari settingan ulang ibaratnya kan gitu. Sama aja kita main balibu lah kalau main kayak begitu. Bang, sama untuk betina kan banyak yang dikasih kayu tuh.
itu kayu yang digigit-gigit, ntar digigit lagi sampai habis, sampai digigit lagi sampai habis, itu bisa nggak nurunin untuk emosi? Bisa Om Tanto. Bisa ya? Dia itu bisa, cuman jangan berlebihan. Oh, Karena di situ bisa naikin birahinya dia. Nalurinya dia keluar. nyarangnya itu ya. Dia itu gimana ya? Bisa lah, anggaplah kita ini burungnya emang kita punyanya satu doang lah ya, burungnya ini burung vector. Ini burung satu doang. Boleh kita pakai kayu kayak begitu. Cuman paling seminggu ya 2 kali. Buat stabilin dia aja, jangan terus-terusan ngerinya. Iya ngerinya emosinya turun, birahinya yang menggebu-gebu. Iya ibaratnya makin gak beres dianya. Jadi naluri ibunya dia keluar, pengen nyarang dan bertelur. Nah, sama ini lagi bang, bisa nggak kalau over emosi itu dimandiin emosinya hilang? Kalau emosi itu biasanya, kalau mandi itu biasanya saya birahim dan kalau iya, kalau emosi itu ya udah saya kumpulin aja kayak gitu ibaratnya ya. Ini burung saya dapat, ini burung kok jeruji di nojang net burung ini, udah saya geletakin dengan banyak-banyak burung, udah paling seminggu 2 minggu ya udah enakan dianya. Karena posisi pas lagi dimandiin anteng hanya pas lagi basah aja bang ya. Begitu udah kering emosinya naik lagi bang ya. Ibaratnya ya kalau emosi menurut saya nggak bisa turun dengan mandi Om Tanto. Nggak bisa turun dengan mandi. Kalau birahi mungkin emang bisa. Kalau emosi ya turunnya ya itu, dia itu ya bete lah sendiri. Intinya ya dia diakalin gimana caranya dia kayak gigitan, dia punya mainan. Ya kan tadi dia tempel-tempelin sama temennya, intinya dia nggak bete di sangkar itu, ibaratnya apa sih? Ya ada temannya lah ibaratnya gitu. Butuh teman ya? Iya, dia butuh teman aja ibaratnya gitu. Oke nih, cukup untuk konten masalah over emosi yang dari salah satu subscriber gue nih, Bang. Minta bikinin konten tentang over emosi. Udah kita bikinin nih buat teman-teman yang pengen dibikinin, mungkin kejadian di lovebird-nya teman-teman kayak gimana, kayak yang kayak kemarin sampai gigit sampai berdarah. Nah, ini udah ada jawaban dari Bang Oji tentang solusinya. Oke, cukup dari kita ya, Bang ya. Salam dari kita. Konslet masih asik, Bre. Terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.